Lalu Hajar Aswad ditempatkan di atas gelaran sorban ini, sehingga untuk mengangkat Hajar Aswad kita gotong bersama-sama, sehingga mereka masing-masing merasa terhormat. Dengan keputusan kecerdasan pikiran baginda Rasulullah SAW, maka orang-orang yang akan berselisih tadinya sebelum kedatangan baginda Rasul ini sangatlah setuju, sehingga akhirnya Hajar Aswad diangkat oleh mereka bersama, diangkat oleh 4 kepala suku dan ditempatkan ke tempat asalnya, sehingga merasa puaslah mereka, sehingga tidak terjadi peperangan dengan kelihaian, kecerdasan dan kepiawaian pikiran baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lah. Wa qala ulama, wa wajibun fi haqqihimul amanah wa sidquhum wa diblahul fatana. Wa qala ulama aidan, wa yajibu bihaqihim al-amanah wa diduha al-khianah. Kita lanjutkan tausiah channel Rahmatul Ummah, dan jangan lupa setelah menyimak tausiah ini silahkan sebarkan kepada yang lain agar Anda mendapatkan 2 pahala. Yang pertama mendapat pahala mendengarkan, dan kedua mendapatkan mengajak atau berdakwah fisabilillah. Mudah-mudahan dengan menyimak dan menyebarkan video-video ini, semoga kita tercatat sebagai orang yang melakukan jihad fisabilillah, yaitu memerangi tentang kebodohan, yang mana kebodohan ini adalah musuh agama Islam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan kita kali ini sifat yang wajib di Rasul nomor 2, yaitu sifat amanah. Amanah artinya jujur, amanah artinya terpercaya. Paling sulit jadi orang jujur, paling sulit jadi orang yang amanah. Tapi ada yang lebih sulit daripada hal itu adalah menjaga amanah atau menjaga kepercayaan dari orang lain. Yang dimaksud dengan amanah perlu kita ketahui, wal amanatu hiya hibduz zawahiri wal bawatini anit talabusi binahyi. Artinya amanah itu bisa menjaga diri dohir batin untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru itu orang yang dinamakan amanah. Jadi singkatnya, orang yang amanah, orang yang jujur adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang sudah tidak sanggup lagi untuk menjaga dan menjauhi segala larangan Allah, bukanlah orang tersebut termasuk orang yang amanah, melainkan termasuk sebaliknya adalah orang yang khianat. Lawan daripada amanah, terpercaya, adalah khianat. Apa yang dimaksud dengan sifat khianat yang merupakan sifat yang mustahil di para rasul, yaitu adamu hibdhiz zawahiri wal bawatini
anit talabusi binahyi, orang yang tidak bisa menjaga dohir dan batinnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib kita berkeyakinan Rasul itu amanah, terpercaya, dan mustahil Rasul itu khianat. Dan perlu kita ketahui, ada salah satu sabda Rasulullah SAW, la imana liman la amanata lah. Tidak sempurna iman seseorang apabila orang tersebut sudah tidak ada kepercayaan orang lain kepada dirinya. Juga dalam hal para rasul, para nabi mempunyai sifat amanah ini, sifat nomor 2 ada dalam kitab Jauharut Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Azhuri. Wa wajibun, dan wajib pihakihimul amanah, di hak para rasul dan para nabi adalah mempunyai sifat amanah. Wa misludha tabliguhum wadib lahul fatonah. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa para rasul, para nabi mempunyai sifat amanah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat khianat. Apa dalilnya para rasul, para nabi mempunyai sifat amanah? Ini dikatakan wadalilu ala dzalik annahum law khanu bifi'lin muharramin aw makruhin lakunna ma'murina bimisli dzalik wala yasihu an nu'maro bimuharramin aw makruhin. Seandainya para rasul itu khianat dengan mengurangi dan menambah sesuatu pesan dari Allah berupa wahyu, tentulah bagi kita pun akan diperintahkan untuk melakukan hal yang haram karena memang dari sananya dihalalkan, untuk dihalalkan dari sesuatu yang diharamkan, seandainya para rasul mempunyai sifat khianat. Karena rasul jauh dari sifat khianat, sangat akrab dengan sifat amanah, maka rasul itu tidak mungkin mempunyai sifat khianat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada salah satu dalil kisah yang menandakan baginda Rasul dan para nabi-nabi yang lain sifatnya amanah, jauh dari pada sifat khianat. Para nabi itu jauh sebelum diangkat dinobatkan jadi Rasul sudah menjadi amanah, sudah menjadi orang yang terpercaya. Sebagai contoh, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena dengan sebutan Al-Amin. Sebutan Al-Amin itu semenjak beliau belum dinobatkan jadi nabi. Semenjak kecil, calon-calon para nabi yang akan dinobatkan oleh Allah sebagai rasulnya selalu dijaga dari hal-hal yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika bangsa Quraisy, suku-suku yang ada di kota Mekah, jauh sebelum baginda Rasul diangkat jadi utusan Allah, di sana ada perselisihan, mengingat Hajar Aswad itu sudah jatuh ke tanah. Maka suatu kebanggaan bagi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, apabila suatu suku bisa menempatkan Hajar Aswad ke tempatnya, ini suku akan menjadi suku terhormat dan suku termulia. Maka di sana ada 4 suku yang berselisih. Suku yang pertama mau orang yang pertama meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya karena memang sudah terjatuh. Begitupun suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat mempunyai kepentingan. Namanya masing-masing mau menjadi nama yang terbaik, nama suku yang terbaik, sehingga apapun mereka akan lakukan demi untuk mendapatkan kehormatan, yaitu meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Hampir terjadi peperangan di antara mereka, sehingga terjadilah
permusyawaratan di antara kaum jahiliyah atau kafir-kafir Quraisy. Ternyata musyawarah itu bukan saja terjadi pada saat ini, zaman jahiliyah pun sudah ada musyawarah, sudah ada kesepakatan. Maka bermusyawarahlah orang-orang Mekah yang 4 kelompok ini yang berselisih, mana yang paling baik dan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Akhirnya mereka sepakat, kata salah seorang di antara mereka yang berselisih, kita meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, karena kalau kita mementingkan ego masing-masing karena ingin menjadikan masing-masing suku adalah suku yang terhormat, ini pastilah terjadi peperangan. Bagaimana kalau begini? Ketika kalau ada orang yang pertama lewat ke sini, kita jadikan hakim untuk menentukan suku mana yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya. Akhirnya orang-orang yang berselisih dari keempat suku tersebut menyetujui hal itu daripada mereka berperang dan akan menimbulkan korban, sehingga siapapun orang pertama yang melewati tempat itu, maka orang tersebut akan dijadikan hakim sebagai penengah dari mereka yang akan berperang. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendakdirkan kepada mereka orang pertama yang lewat itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu orang yang berselisih yang akan menaikkan, yang akan menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya, begitu melihat Muhammad, orang yang pertama lewat ke sana, maka mereka sangatlah setuju. Karena apa? Mereka sudah tahu bahwa Muhammad itu semenjak kecil sudah mendapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Dipanggillah Muhammad. Saat itu belum jadi nabi karena usianya di bawah usia 15 tahun. Muhammad, kemarilah. Karena kami udah menjalin kesepakatan, siapapun orang yang pertama yang lewat tempat ini, maka akan dijadikan sebagai hakim penentu bagaimana baiknya dan suku mana yang paling berhak untuk menempatkan Hajar Aswad. Kata baginda Rasulullah SAW begini, saya akan menggelar sorban, yang mana sorban ini mempunyai 4 ujung. Silakan ujung yang pertama dipegang oleh kepala suku yang pertama, begitupun ujung sorban yang kedua, ketiga, dan keempat dipegang oleh masing-masing kepala suku. Lalu Hajar Aswad ditempatkan di atas gelaran sorban ini, sehingga untuk mengangkat Hajar Aswad kita gotong bersama-sama, sehingga mereka masing-masing merasa terhormat. Dengan keputusan kecerdasan pikiran baginda Rasulullah SAW, maka orang-orang yang akan berselisih tadinya sebelum kedatangan baginda Rasul ini sangatlah setuju, sehingga akhirnya Hajar Aswad diangkat oleh mereka bersama, diangkat oleh 4 kepala suku dan ditempatkan ke tempat asalnya, sehingga merasa puaslah mereka, sehingga tidak terjadi peperangan. Dengan kelihayan, kecerdasan, dan kepiawaian pikiran baginda Rasulullah SAW, maka kata mereka, engkaulah Al-Amin, wahai Muhammad, engkaulah orang yang sangat terpercaya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan dengan dibacakannya sifat nomor 2 daripada sifat yang wajib di Rasul adalah sifat amanah, mudah-mudahan keamanahan beliau baginda Rasul dan para Rasul yang lain, kita bisa mengambil hikmatnya bahwa betapa indahnya apabila kita bisa hidup dipercaya oleh orang lain dan bisa menjaga kepercayaan dari orang lain. Dan perlu diingat, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, la imana liman la amanatalah. Tidaklah sempurna iman seseorang apabila tidak amanah, apabila tidak jujur. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat.
khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.